Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri, NPM 233510365. Sini saya akan menjelaskan eh, proposal rekayasa perangkat lunak pengembangan web pencari kos berbasis website dengan menggunakan metode Agile. Pendahuluan. Latar belakang, kami memilih tema dari proyek kami, yaitu sebuah website yang bisa digunakan mahasiswa atau orang banyak untuk mempermudah dalam memilih kos. Kami mengambil tema ini karena terinspirasi dari aplikasi booking hotel. Rumusan masalahnya, bagaimana meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencari dan memiliki kos. Bagaimana mengatasi masalah kesulitan pengguna dalam memahami fitur-fitur yang tersedia pada website. Yang ketiga, bagaimana cara menyajikan informasi kos secara lengkap, akurat, dan up to date sehingga pengguna dapat dengan mudah membandingkan berbagai pilihan. Tujuan penulisan. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengembangan dan mengevaluasi sebuah sistem atau platform yang dapat membantu pengguna menemukan tempat kos yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, juga bisa mengidentifikasi fitur-fitur apa saja yang paling dibutuhkan oleh pengguna dalam mencari kos. Mengetahui bagaimana pengguna saat ini mencari kos dan kendala apa yang mereka hadapi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan produk atau layanan pencarian kos yang lebih baik. Bab 2. Pembahasan. Analis. Tahap analis dimulai dengan memahami kebutuhan utama dari sistem web booking kos yang melibatkan 3 kelompok pengguna utama, yaitu penyewa, pemilik kos, dan admin. Setiap kelompok memiliki kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi oleh sistem. Fokus pengembangan aplikasi ini adalah tempat kos dan mahasiswa yang berlokasi di Pulau Sumatera, meliputi kota-kota besar seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Analis kebutuhan pengguna atau user recruitment analysis. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna akhir, baik pemilik kos maupun calon penyewa. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan pemilik kos terhadap sistem yang akan dikembangkan serta menggali informasi terkait kendala yang dihadapi. Proses penyewaan saat ini. Pertama, penyewaan dilakukan secara manual melalui komunikasi langsung antara pemilik kos dan calon penyewa, biasanya melalui telepon, pesan instan, atau kunjungan langsung. Yang kedua, ada proses memakan waktu, terutama saat ini menjelaskan detail kamar yang sama berulang kali kepada calon penyewa. Proses pembayaran. Pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank. Pemilik seringkali harus memeriksa bukti transfer secara manual yang dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Terkadang calon penyewa yang baru pertama kali menyewa membutuhkan panduan tambahan untuk melakukan pembayaran. Pencatatan keuangan saat ini. Transaksi keuangan, termasuk uang sewa dan tagihan tambahan atau misalnya listrik atau air, dicatat secara manual oleh pemilik kos di buku catatan atau aplikasi sederhana seperti spreadsheet. Proses pencatatan manual ini membutuhkan waktu rata-rata 10-30 menit per hari, tergantung pada jumlah transaksi dan seringkali rawan kesalahan. Harapan terhadap sistem. Yang pertama, pemilik berharap sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional penyewaan kos, khususnya dalam hal manajemen kamar, penyewaan, dan pencatatan keuangan. Yang kedua, ada fitur yang diinginkan meliputi sistem pemesanan online yang menampilkan informasi lengkap tentang kamar yang tersedia, sistem pembayaran digital yang terintegrasi, dan laporan keuangan otomatis yang mudah diakses. Yang ketiga, ada pemilik juga ingin adanya fitur pengingat otomatis untuk penyewa terkait jatuh tempo pembayaran dan fitur evaluasi yang memungkinkan pengembangan sistem berdasarkan umpan balik dari pengguna. Observasi.
Memahami alur operasional kos secara langsung, mengidentifikasi kendala yang dialami pemilik kos, serta mengamati pola perilaku calon penyewa dan pemilik kos saat melakukan penyewaan dan pembayaran. Proses penyewaan oleh calon penyewa. Yang pertama, calon penyewa datang langsung ke lokasi kos, menanyakan informasi tentang ketersediaan kamar, memiliki fasilitas, dan mendiskusikan biaya sewa dengan pemilik. Yang kedua, rata-rata waktu yang diperlukan untuk proses ini adalah sekitar 15-30 menit, bergantung pada jumlah calon penyewa dan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Kendala. Yang pertama, proses penyampaian informasi menjadi kurang efisien jika pemilik harus mengulang informasi yang sama kepada setiap calon penyewa. Ketika banyak calon penyewa datang bersamaan, antrian menjadi panjang dan membuat calon penyewa lain harus menunggu lama. Proses penyewaan oleh penyewa. Yang pertama, penyewa membayar langsung kepada pemilik kos, baik melalui transfer bank atau secara tunai. Kendalanya, jika calon penyewa belum memahami prosedur transfer, pembayaran menjadi tertunda. Pemilik kos seringkali harus memeriksa bukti transfer manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Catatan transaksi keuangan oleh pemilik kos. Pertama, transaksi keuangan dicatat secara manual di buku atau aplikasi seperti Excel. Proses ini biasanya dilakukan setiap akhir bulan atau setelah pembayaran diterima. Kendala. Catatan manual memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika ada banyak penyewa. Rentan terhadap kesalahan pencatatan, misalnya lupa mencatat pembayaran dari salah satu penyewa. Perilaku calon penyewa terhadap penyewa online. Yang pertama, menanyakan kepada beberapa calon penyewa mengenai preferensi penyewaan online. Observasi. Yang pertama, sebagian besar calon penyewa menyukai opsi penyewaan online karena memudahkan mereka untuk melihat informasi kamar tanpa harus datang langsung. Kebutuhan fungsional. Fitur pemesanan online dengan QR Code. Calon penyewa dapat mengakses website melalui scan QR Code di brosur atau lokasi kos untuk melihat ketersediaan kamar, fasilitas, harga, dan melakukan pemesanan. 2. Manajemen kelola kamar dan penyewa. Pemilik kos dapat menambah, mengedit, atau menghapus informasi kamar, ketersediaan, harga, fasilitas. Yang kedua, dapat mengelola data penyewa, termasuk durasi sewa, pembayaran, dan riwayat penyewa. Laporan keuangan otomatis. Sistem secara otomatis menghasilkan laporan keuangan bulanan, termasuk pemasukan dari penyewaan kamar dan pengeluaran. Yang keempat, rating dan ulasan. Penyewa dapat memberikan rating dan ulasan untuk kos yang mereka tempati. Kelima, ada AI untuk rekomendasi kamar. Fitur pencarian AI yang dapat merekomendasi kamar berdasarkan kebutuhan seperti yang anggaran, lokasi, dan fasilitas. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, ada keamanan. Sistem harus memiliki autentikasi pengguna dan pelindungan data pribadi penyewa serta pemilik kos. Yang kedua, ada skalabilitas. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna di masa depan. Ketiga, performa. Sistem harus cepat dalam menampilkan ketersediaan kamar, memproses pemesanan, dan menghasilkan laporan keuangan. Yang keempat, ada pengalaman pengguna atau UX. Antar muka yang mudah digunakan baik oleh calon penyewa maupun pemilik kos. Analisis teknis, technical analysis. Platform pengembangan. Yang pertama, ada front-end. Menggunakan framework Bootstrap dan Vue.js untuk menciptakan tampilan responsif dan ramah pengguna dengan desain responsif yang optimal untuk perangkat desktop, tablet, dan smartphone. Yang kedua, ada backend. Menggunakan PHP dan Node.js dengan framework Express untuk mengelola logika bisnis, pemesanan, pembayaran, dan laporan keuangan. Database. Menggunakan MySQL untuk menyimpan data kamar, penyewa, transaksi, dan laporan keuangan. Integrasi sistem. Yang pertama, ada integrasi dengan gateway pembayaran. Sistem akan terhubung dengan layanan seperti GoPay, Dana, atau kartu kredit atau debit untuk mempermudah pembayaran sewa. Yang kedua, ada integrasi dengan sistem keuangan. Sistem dapat dihubungkan dengan software akuntansi seperti Xero atau QuickBooks untuk mengotomatisasi laporan keuangan. Yang ketiga, ada integrasi dengan notifikasi real-time. Memberikan notifikasi otomatis kepada calon penyewa terkait status pemesanan atau pembayaran. Metode pengembangan atau
Metode pengembangan Agile Kanban. Ini adalah contoh metodenya. Proses pengembangan sistem ini akan menggunakan Agile Kanban, sebuah metode yang menekankan pada visualisasi alur kerja, pengelolaan tugas secara fleksibel, dan penyelesaian tugas secara berkesinambungan. Yang pertama ada prinsip Kanban yang diterapkan. Visualisasi alur kerja. Setiap tugas akan ditempatkan pada papan Kanban digital atau menggunakan alat seperti Trello, Jira, atau ClickUp dengan kolom seperti To Do, In Progress, dan Done. 2. Batasan pekerjaan yang sedang berjalan atau WIP limits. Mencegah tim menangani terlalu banyak tugas sekaligus, memastikan fokus pada penyelesaian tugas yang sedang berjalan. Yang ketiga ada peningkatan berkelanjutan. Tinjauan rutin dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan perbaikan proses. Yang kedua ada proses pengembangan. Tidak ada pembagian waktu dalam sprint, melainkan alur kerja yang terus berjalan dengan prioritas tugas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan. Tugas-tugas yang dimasukkan ke papan Kanban mencakup pengembangan fitur seperti fitur utama, pemesanan online, manajemen kamar, laporan keuangan otomatis. Kedua ada integrasi sistem, gateway pembayaran, sistem akuntansi, dan notifikasi real time. Ketiga ada pengujian sistem atau testing, pengujian keamanan, performa, dan kompatibilitas perangkat. Yang ketiga ada evaluasi dilakukan secara terus-menerus melalui pertemuan rutin, misalnya daily stand-up meeting untuk memastikan prioritas sesuai kebutuhan pengguna. Keunggulan metode Kanban untuk proyek ini. Yang pertama, fleksibilitas tinggi, mudah menyesuaikan prioritas berdasarkan umpan balik pengguna atau berubah kebutuhan. Kedua, ada visibilitas tugas yang jelas. Semua anggota tim dapat melihat status pengembangan secara real time. Yang ketiga, ada penyelesaian tugas lebih cepat. Fokus pada tugas yang sedang berjalan, memastikan penyelesaian tepat waktu tanpa menunggu akhir sprint. Analis biaya. Estimasi biaya proyek. Yang pertama, biaya tenaga kerja 7 anggota tim dikali 5 juta per bulan, dikali 1,5 per bulan. Hasilnya 52,5 juta. Biaya alat dan teknologi. Lisensi software 5 juta, hosting dan domain 2 juta, totalnya 7 juta. Biaya pelatihan. 7 anggota tim dikali 2 juta per kursus, hasilnya 14 juta. Biaya operasional. Pemeliharaan sistem 6 bulan dikali 1 juta per bulan, hasilnya 6 juta. Biaya cadangan 10%. 10% dari total biaya hasilnya 7,95 juta. Total biaya proyek 87,45 juta. Analis risiko, risk analis. Risiko utama dan mitigasi. Yang pertama, kebutuhan berubah. Dampak penyelesaian fitur menambah biaya dan waktu. Mitigasi, metode agile untuk cepat menanggapi perubahan. Kedua, keterlambatan pengembangan. Dampaknya kehilangan peluang bisnis. Mitigasi, jadwal realistis, dan evaluasi reguler. Yang ketiga, integrasi sistem eksternal. Dampaknya fitur tidak berfungsi. Mitigasinya pengujian API dan layanan pihak ketiga. Yang keempat, keamanan data. Dampaknya kebocoran data menurunkan reputasi. Mitigasi, enkripsi data dan pengujian keamanan. Kelima, kurangnya adopsi oleh pengguna. Dampaknya investasi sistem tidak maksimal. Mitigasi, pelatihan dan panduan penggunaan untuk pengguna. Kita masuk ke hierarki chart. Hierarki chart atau diagram hierarki adalah representasi visual yang menunjukkan hubungan hierarki atau tingkat antara berbagai elemen dalam suatu sistem. Elemen-elemen ini disusun dalam bentuk lingkaran di mana elemen tingkat atas lebih umum dan elemen tingkat bawah lebih spesifik. Diagram ini sering digunakan untuk menggambarkan struktur organisasi, proses bisnis, atau klarifikasi data. Ini adalah contoh diagram hierarki chart. Yang pertama, cost modern atau root. Hierarki dimulai dengan cost modern sebagai sistem utama yang terbagi menjadi 3 modul utama. Pertama, penyewa, pemilik kos, dan profil. Modul penyewa, modul ini dikhususkan untuk pengguna yang ingin menyewa kos. Form penyewa, fitur utama yang mencakup pertama daftar kos tersedia,
Menampilkan list cost, memungkinkan favorit, bagikan, tanya pemilik dengan opsi untuk chat langsung, ajukan sewa. Memilih kamar, mengisi informasi pribadi, dan menghitung biaya. Yang kedua ada mencari lokasi. Fitur pencarian lokasi kos. Yang ketiga tanggal sewa, memilih tanggal pemesanan. Yang keempat jumlah penyewa, statistik penyewa. Yang kelima search dengan AI, menggunakan kecerdasan buatan untuk rekomendasi kos. Yang keenam filter penyaringan kos sesuai preferensi. Yang ketujuh notifikasi, informasi terharu terkait kos. Profil. Yang ke-8 profil mengakses data pribadi seperti kos favorit, informasi pribadi, dan pusat bantuan. Tampilkan kos. Fitur ini memungkinkan penyewa untuk memberikan rating dan ulasan, membuat laporan, chat dengan pemilik, menulis ulasan, melakukan pembayaran, berhenti ngekos. Yang ketiga, modul pemilik kos. Dikhususkan untuk pemilik kos yang ingin mengelola properti mereka. Fitur mencakup informasi kamar, menambah kamar, mengurangi kamar, menampilkan sewa ulasan, mendaftarkan kos dengan opsi notifikasi, data kos, dan pembayaran. Notifikasi, memantau status, chat, status pengajuan, ringkasan laporan. Yang keempat ada modul profil. Modul ini mencakup pendaftaran dan login untuk kedua jenis pengguna. Daftar untuk penyewa dan pemilik. Masuk untuk penyewa dan pemilik. Use case diagram. Dalam use case diagram ini terdapat 3 aktor yaitu admin, penyewa, pemilik kos. Aktor. Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem termasuk mengelola data pengguna, kos, dan melakukan verifikasi. Penyewa. Pengguna yang ingin menyewa kamar kos. Yang ketiga, ada pemilik kos. Pemilik properti kos yang ingin mengelola informasi kosnya. Use case. Use case untuk penyewa. Login. Penyewa masuk ke sistem untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia. Melihat masa sewa. Penyewa dapat melihat informasi mengenai masa sewa yang sedang berjalan. Menghubungi pemilik kos. Penyewa dapat menghubungi pemilik kos untuk keperluan tertentu, misalnya terkait pembayaran atau masalah dengan kos. Laporan kerusakan. Penyewa dapat melaporkan kerusakan yang terjadi di kos kepada pemilik atau admin. Booking. Penyewa dapat melakukan pemesanan kos. Deskripsi kos. Penyewa dapat melihat detail deskripsi dari setiap kos yang tersedia. Ulasan. Penyewa dapat memberikan ulasan atau rating terhadap kos yang telah disewa. Rating. Sama seperti ulasan, penyewa juga dapat memberikan rating terhadap kos. Use case untuk pemilik kos. Login. Pemilik kos masuk ke sistem untuk mengelola kos-kosannya. Menambah kos, mengedit kos, menghapus kos, verifikasi informasi kos, menghapus kos yang tidak valid. Use case untuk admin. Login. Admin masuk ke sistem untuk mengelola keseluruhan sistem, kelola pengguna, laporan masalah. Ini adalah diagram activity. Penyewa bisa mengakses login, laporan masalah, melihat masa sewa, menghubungi pemilik kos, laporan kerusakan, booking, deskripsi kos, ulasan, dan rating. Pemilik dapat login, laporan masalah, menambah kos, mengedit kos, menghapus kos. Admin dapat menambah kos, verifikasi informasi kos, menghapus kos invalid, kelola pengguna. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem. Diagram ini secara visual menyajikan langkah-langkah yang terjadi dari awal hingga akhir suatu proses sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Alur proses pemesanan kos. Penyewa login. Proses dimulai ketika penyewa memasukkan kredensial login, validasi kredensial. Sistem akan memverifikasi kebenaran data login yang dimasukkan oleh penyewa. Jika valid, maka penyewa akan diarahkan ke dashboard. Yang ketiga ada pencarian kos. Setelah login, penyewa dapat melakukan pencarian kos berdasarkan kriteria yang diinginkan, lokasi, harga, fasilitas. Keempat ada tampilan daftar kos. Sistem akan menampilkan daftar kos yang sesuai dengan kriteria pencarian yang telah ditentukan. Yang kelima adalah pilih kos. Penyewa memilih salah satu kos yang menarik perhatiannya. Yang keenam ada tampilkan detail kos. Sistem akan menampilkan detail lengkap dari kos yang dipilih seperti foto, harga, fasilitas, dan informasi kontak pemilik. Yang ketujuh ada kirim permintaan sewa.
Setelah yakin dengan pilihannya, penyewa dapat mengirimkan permintaan sewa kepada pemilik kos. Yang ke-8, ada informasi balasan pemilik. Pemilik kos akan menerima permintaan sewa dan dapat memberikan balasan, baik berupa persetujuan maupun penolakan. Yang ke-9, ada evaluasi permintaan. Sistem akan mengevaluasi status permintaan sewa. Jika setujui, proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang 10, selesaikan proses sewa. Jika permintaan disetujui, sistem akan menyelesaikan proses sewa dan menginformasikan kepada penyewa. Yang ke-11, informasi transaksi sewa. Sistem akan memberikan informasi terkait transaksi sewa kepada penyewa, seperti tanggal mulai sewa, durasi sewa, dan total biaya. 12. Perbarui data kos. Sistem akan memperbarui data tersediaan kos menjadi tersedia atau tidak tersedia sesuai dengan status pemesanan. Peran setiap aktor: penyewa melakukan login, mencari kos, memilih kos, mengirim permintaan sewa, dan menerima informasi terkait transaksi sewa. Sistem memvalidasi data login, menampilkan daftar kos, memproses permintaan sewa, dan memperbarui data kos. Pemilik kos menerima permintaan sewa dan memberikan balasan. Ini adalah diagram sequence menyewa. Pengguna mengisi formulir daftar. Yang pertama, pemilik kos sebagai aktor utama. Pemilik kos memulai proses dengan mengisi formulir pendaftaran akun. Register from controller. Sistem menerima input dari pemilik kos dan meneruskan ke register from controller untuk diproses. Verifikasi data. Yang pertama, register from controller. Controller ini melakukan verifikasi terhadap data yang telah diinput, terutama bagian username. Database. Data username yang telah diverifikasi kemudian dikirim ke database untuk dicek apakah sudah ada atau belum. Hasil verifikasi. Database akan mengirimkan hasil verifikasi kepada register from controller. Register from controller. Jika username valid, sistem akan meminta pemilik kos untuk melakukan pembayaran pendaftaran. Proses login. Pemilik kos. Setelah berhasil mendaftar, pemilik kos akan melakukan login dengan penggunaan username dan password yang telah didaftarkan. Login from controller, database. Jika data valid, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error yang menginformasikan bahwa username dan password salah. Ini adalah diagram sequence pemilik. Pengguna mengisi formulir daftar. Pemilik kos sebagai aktor utama. Register from controller. Sistem menerima input dari pemilik kos dan meneruskannya ke register from controller untuk diproses. Verifikasi data. Controller ini melakukan verifikasi terhadap data yang telah diinput. Database, data username yang telah diverifikasi kemudian dikirim ke database untuk dicek apakah sudah ada atau belum. Hasil verifikasi. Database akan mengirimkan hasil verifikasi kepada register from controller. Jika username valid, sistem akan meminta pemilik kos untuk melakukan pembayaran pendaftaran. Jika username tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error yang menginformasikan bahwa username tersebut sudah digunakan. Proses login. Pemilik kos setelah berhasil mendaftar, pemilik kos akan melakukan login dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Login from controller. Sistem menerima data login dan meneruskan ke login from controller untuk diproses. Database. Data login akan diverifikasi dengan data yang ada di database. Jika data valid, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error yang menginformasikan bahwa username atau password salah. Ini adalah diagram sequence booking. Yang terdiri dari penyewa cari kos, sistem tampilan daftar kos, penyewa lihat detail kos, sistem ambil detail kos, penyewa booking kos, sistem notifikasi pemilik menerima notifikasi, pemilik konfirmasi booking, sistem notifikasi penyewa lakukan pembayaran, sistem proses pembayaran, sistem konfirmasi pembayaran, sistem update status pembayaran. Ini diagram kelas. Kelas diagram dari sistem web booking kos menjelaskan hubungan dan tanggung jawab antar kelas dalam sistem. Berikut adalah rincian dari masing-masing kelas beserta penjelasan relasi antar kelas dan atributnya. Yang pertama ada booking. Atributnya booking ID atau primary key, tanggal booking, date, status booking, string, total harga, double, costed, foreign key, penyewa, ID, foreign key.
Yang pertama ada masa sewa ID atau foreign key. Kelas ini merepresentasikan data dan fungsi terkait proses pemesanan kos. Atribut seperti booking ID, tanggal booking, dan status booking menyimpan informasi utama setiap transaksi pemesanan. Relasi 1:1 dengan masa sewa. Setiap booking akan dihubungkan dengan masa sewa yang spesifik. M/1 dengan penyewa. Banyak booking bisa dibuat oleh satu penyewa. M/1 dengan kos. Banyak booking bisa mengacu pada satu kos. 2. Masa sewa. Atributnya masa sewa ID primary key, tanggal mulai date, tanggal berakhir date. Durasi sewa integer dalam bulan. Kelas ini mengatur informasi terkait durasi penyewaan seperti tanggal mulai dan berakhir. Hal ini memudahkan untuk melacak masa berlaku setiap sewa. Relasi 1:1 dengan booking. Setiap masa sewa terkait langsung dengan satu booking. 3. Penyewa. Atribut penyewa ID primary key, nama string, email string, nomor telepon string, username string, password string, alamat string. Penyewa adalah pengguna yang mencari dan menyewa kos. Informasi pribadi seperti nama, email, dan nomor telepon disimpan di kelas ini. Relasi 1:M dengan booking, 1:M dengan laporan kerusakan, 1:M dengan laporan masalah. Yang keempat ada pemilik kos. Atributnya pemilik ID primary key, nama string, email string, nomor telepon string, username string, password string, alamat string, nomor rekening string. Relasi 1:M dengan kos, 1:M dengan laporan kerusakan. 5. Kos. Atributnya ada kos ID primary key, nama string, alamat string, harga per bulan double, deskripsi string, status string sampai tersedia atau penuh, wilayah ID foreign key, pemilik ID foreign key. Relasinya M/1 dengan pemilik kos, 1:M dengan booking. Admin. Atributnya admin ID primary key, nama string, email string, nomor telepon string, username string, password string. Relasinya 1:M dengan laporan masalah, 1:M dengan laporan kerusakan. Yang ketujuh ada wilayah. Atributnya wilayah ID primary key, nama wilayah string, deskripsi string. Relasinya 1:M dengan kos. Yang ke-8 pembayaran. Atributnya pembayaran ID primary key, booking ID foreign key, jumlah bayar double, metode bayar string atau transfer atau bayar langsung, tanggal bayar date, status pembayaran string atau berhasil, atau gagal atau pending. Relasinya 1:1 dengan booking. Yang ke-9 ada biaya pendaftaran. Atributnya biaya ID primary key, pemilik ID foreign key, jumlah biaya double, tanggal bayar date, status bayar string sampai lunas atau pending. Relasinya 1:M dengan pemilik kos. Yang ke-10 ada laporan kerusakan. Atributnya kerusakan ID primary key, deskripsi kerusakan string, status kerusakan string sampai menunggu atau diperbaiki atau selesai, tanggal laporan date, kos ID foreign key, penyewa ID foreign key. Relasinya M/1 dengan penyewa, M/1 dengan kos, M/1 dengan admin. Laporan masalah. Atributnya adalah masalah ID primary key, kategori masalah string sampai bug atau sistem atau teknis, deskripsi string, status string, tanggal laporan date, penyewa ID foreign key. Relasinya M/1 dengan penyewa, M/1 dengan admin. 12 rating. Atributnya rating ID, kos ID, penyewa ID, nilai, date, komentar. Ini adalah diagram IRD. Relasinya 1:1 dengan masa sewa, M/1 dengan penyewa, M/1 dengan kos. Yang kedua masa sewa. Relasinya 1:1 dengan booking. Kelas ini mengatur informasi terkait durasi penyewaan seperti tanggal mulai dan berakhir. Penyewa. Penyewa adalah pengguna dan yang mencari dan menyewa kos. Relasinya 1:M dengan booking, 1:M dengan laporan kerusakan, 1:M dengan laporan masalah. 4. Pemilik kos. Pemilik kos adalah pengguna yang menyediakan kos untuk disewakan. Relasi 1:M dengan kos, 1:M dengan laporan kerusakan. Kos. Kelas ini mewakili setiap kos yang tersedia untuk disewa. Relasinya M/1 dengan pemilik kos, 1:M dengan booking. 6. Admin. Admin bertanggung jawab untuk mengelola sistem secara keseluruhan. Relasinya 1:M dengan laporan masalah, 1:M dengan laporan kerusakan. Terus ada wilayah.
Wilayah menyimpan data lokasi kos. Terus ada pembayaran, kelas ini menyimpan informasi terkait transaksi pembayaran. Yang ke-9 biaya pendaftaran. Yang ke-10 laporan kerusakan. Yang ke-11 laporan masalah. Ini di DFD level 0. Yang pertama ada penyewa, merupakan pengguna sistem yang ingin menyewa kos. Aliran data keluar, data yang diberikan penyewa ke sistem seperti data pribadi, kriteria penjadian kos, permintaan pemesanan, dan pembayaran. Aliran data masuk meliputi daftar kos yang tersedia, detail kos yang dipilih, konfirmasi pemesanan, tagihan pembayaran. Yang kedua pemilik, aliran data keluar meliputi data kos, informasi kejadian kos, konfirmasi pemesanan. Terus ada admin. Lanjut ke DFD level 1, ini ada diagramnya dan diagram level 2, DFD level 2 dan desain. Halaman beranda merupakan halaman yang pertama kali tampil dan diakses oleh user atau pengguna pada website pencarian kos, yang meliputi halaman beranda search, halaman beranda, halaman detail kos, halaman pemilik kos, halaman login, halaman kos saya, halaman pusat notifikasi, halaman pendaftaran kos, halaman informasi pribadi. Terus ada deployment. Kumpulan deployment meliputi kecepatan dalam penyebaran fitur baru, minimalkan downtime, konsistensi dan keandalan, peningkatan kualitas layanan, kemampuan rollback cepat, pengurangan beban tim teknis, peningkatan transparansi dan kolaborasi. Untuk tahapan ini dilakukan dengan metode automate deployment ini adalah sebagai berikut. Pertama, version control system. Yang kedua, continuous integration. Yang ketiga, build automation. Yang keempat, containerization. Yang kelima, continuous deployment. Yang keenam, infrastruktur as code. Ketujuh, monitoring dan alerts. 8, backup dan recovery. 9, uji coba di produksi. 10, dokumentasi. Orientasi pengguna. Yang pertama, welcome message, tour integratif, panduan langkah demi langkah, pengaturan awal, notifikasi, dan tips. Dokumentasi pengguna, panduan pengguna, FAQ, artikel bantuan. Maintain. Yang pertama, pemantauan kinerja, alat pemantauan. Menggunakan platform seperti Google, menerapkan pemantauan server dengan layanan seperti Pingdom. Feedback pengguna, mengumpulkan umpan balik secara berkala. Fokus pada aspek yang sering digunakan seperti pencarian kos. Notifikasi cepat, mengonfigurasi sistem peringatan otomatis untuk mendeteksi anomali performa. Perbaikan masalah atau bug fixing. Penanganan masalah teknis. Pengembangan dan penyempurnaan fitur. Peningkatan kompatibilitas. Tinjauan berkala, pemeliharaan sistem dan infrastruktur. Testing. Jenis pengujian yang dilakukan, pengujian fungsional, dari kos oleh calon penyewa, pengelola data kos oleh pemilik, sistem pemesanan kos, laporan keuangan pemilik kos. Kedua, pengujian keamanan. Yang ketiga, pengujian proforma, pengujian kegunaan, pengujian kompatibilitas, pengujian integrasi, pengujian regresi. Proses testing meliputi persiapan test case, pelaksanaan pengujian, analisis hasil pengujian, perbaikan dan pengujian ulang, uji coba pengguna atau user acceptance testing atau UAT. Kesimpulannya, penelitian ini berfokus pada pengembangan sebuah platform atau website yang dapat mempermudah proses pencarian atau pemilihan kos bagi pengguna, khususnya mahasiswa. Inspirasi utama berasal dari kemudahan yang ditawarkan aplikasi pemesanan hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah solusi inovatif yang dapat mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh pengguna saat mencari kos. Dengan demikian diharapkan platform yang dikembangkan dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan membantu pengguna menemukan kos yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.